Hai semuanya, welcome back to Isana Risa Channel. Hari ini senang sekali aku bisa menyapa kalian lagi, terutama untuk kalian-kalian nih yang sedang berjuang untuk menyelesaikan skripsi. Tema hari ini cocok banget, karena aku tidak sendiri. Aku mengundang seseorang yang dia tuh baru saja menyelesaikan skripsinya pada saat masa kuliah online ini. Ya udah, kita kenalan dulu ya. Halo, Sally, selamat siang. Siang, Kak. Ya, kayaknya Sally harus perkenalan dulu deh, Oke. nama dan sebagainya lah. Oke. Halo semua gitu ya. Nah, perkenalkan nama aku Sally Kristiani gitu. Aku kuliah di Ubaya, Universitas Surabaya, jurusan Ilmu Ekonomi, konsentrasinya Perbankan dan Jasa Keuangan. Dan asal aku dari Kalimantan Tengah, sudah melewati masa semester 7 kayak gitu. Oh iya, nah ngomong-ngomong soal semester, dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal ya, Sally ini baru lulus loh teman-teman, 12 Januari, dan kita record ini 31 Januari ya, jadi selamat untuk Sally bisa menyelesaikan perkuliahan dengan online ya, serba online kayak gitu. Iya. Kurang lebih berapa lama ya mengerjakan, pokoknya kuliah online sampai selesai ini berapa lama proses online? Kalau kuliah online ini berjalan 1 semester, Kak. Selama 1 semester ini udah mulai kuliah online kayak gitu. Dan kuliah di masa pandemi kayak gitu ya. Dari 1 semester 7 ini gitu. Oh berarti Sally selesai 3,5 tahun. Iya, puji Tuhan 3,5 tahun. Selamat ya. Ya, Oke. thank you, Kak. Nah, kita akan lebih fokus ke skripsi ya. Gimana nih Sel, perasaanmu bisa lulus dalam kondisi tuh online, dan setahu saya sidangnya online juga ya? Iya, semuanya dari mulai ngerjakan skripsi sampai sidang sampai lulus itu online semua, Kak. Jadi perasaannya sih ada senang kayak gitu, senang banget bisa lulus kayak gitu ya. Tapi juga rada sedih kayak gitu karena masa online kan nggak bisa ketemu dosennya langsung kayak gitu, nggak ditemenin orang tua juga kayak gitu. Jadi dan teman-teman kayak merasa sendiri gitu waktu online-nya gitu. Iya ya. Oh berarti waktu sidang itu di kos ya, bukan di Kalimantan? Iya, di kos, Kak. Dengar-dengar kemarin itu Sally sempat balik Kalimantan ya? Sempat balik Kalimantan, terus balik lagi ke Surabaya. Kenapa kamu memutuskan untuk balik ke Surabaya? Karena kan ya kayaknya lebih enak kalau online tuh di rumah nggak sih sama keluarga kayak gitu. Iya, sebenarnya sih lebih enak gitu ya, Kak. Tapi kan posisinya Sally tinggal di Kalimantan dan itu bukan di kotanya gitu ya. Jadi memang benar-benar tinggal yang di kampungnya kayak gitu. Bahkan dusun ya, masih tinggal di dusun kayak gitu. Jadi jaringan susah kayak gitu. Bahan skripsi untuk cari buku dan lain sebagainya tuh kurang karena ada beberapa buku yang ditinggal di Surabaya juga kayak gitu. Dan untuk kayak internet tuh sangat susah, mau ngerjain skripsinya kapan kalau di rumah terus kayak gitu. Dan tempat untuk yang ada jaringan pun kayak masih tempat duduk yang biasa di pinggiran belakangnya hutan kayak gitu-gitu. Jadi rada sulit, makanya memutuskan untuk balik ke Surabaya lagi kayak gitu karena kondisi jaringan dan bahan skripsi yang aku bawa ke Kalimantan juga kurang kayak gitu. Itu sih alasan utamanya. Ya, jadi intinya tuh karena jaringan, internet, lalu karena bahan juga ya. Jadi memang Ya, memutuskan untuk balik Surabaya. benar. Oke, nah menurut Sally sendiri nih ya, kan kalau mau dibilang eh, untuk berkuliah secara online itu tidak mudah. Banyak yang bilang tidak mudah. Tapi Sally juga mengerjakan skripsi secara online, sidang juga online, dan tidak molor. Jadi 1 semester, bahkan lulusnya 3,5 tahun. Menurut Sally sendiri, apa sih kesulitan yang paling menghambat dalam mengerjakan skripsi secara online? Kalau dari Sally sendiri sebenarnya
ada beberapa faktor gitu yang menghambat ya Kak. Apalagi di tengah pandemi kayak gini, kayak gitu. Kalau balik Kalimantan itu gara-gara jaringan, pas kembali ke Surabaya itu memang banyak mata kuliah yang juga di semester ini kayak gitu, tabrakan sama skripsi. Karena kan ngambilnya 3,5 tahun ya, jadi otomatis masih ada skripsi plus juga ada 5 mata kuliah yang masih aku ambil kayak gitu. Jadi itu salah satu kesulitan di mana mata kuliah lain memang harus banyak makalah yang dikerjakan kayak gitu, belum lagi memikirkan skripsi, belum lagi revisian dari dosen, dan ditambah kemarin juga sempat part time kayak gitu, part time di salah satu di perkantas kan kayak gitu. Jadi membagi waktunya memang sangat sulit. Di sisi lain mengerjakan tugas yang menumpuk, membagi waktu juga, kuliah sambil bekerja sambil skripsi, itu salah satu faktor yang menghambat juga kayak gitu. Kemudian yang kedua tuh nggak bisa ketemu sama dosen, ngobrol langsung untuk masalah revisian dan lain-lain. Jadi kadang salah pengertian, dosen maunya sebenarnya ini, tapi yang Sally tulis yang ini kayak gitu. Jadi nggak sesuai dengan maunya dosen kayak gitu. Jadi harus ulang lagi revisi. Terus kadang kan kalau misalnya offline kita bisa ketemu langsung sama dosen, cari dosen di kampus gitu. Kalau online kayak nunggu revisian seminggu, kok nggak direvisi-revisi sih kayak gitu. Jadi itu sih yang menghambat tuh kadang memang revisian dari dosen karena nggak bisa langsung kan, jadi harus nunggu kayak gitu. Itu sih Kak. Ya, jadi waktu sama ini ya, relasi dengan dosen terutama untuk revisi ya. Terus kalau misalnya revisi gitu, kalau offline kan kita bisa ketemu langsung gitu kan, berhadapan, tinggal dicoret-coret. Nah, kalau seperti ini menggunakan email atau telepon, chat, atau gimana? Iya, kalau ini menggunakan chat WA, terus untuk konsulnya kadang chat WA tanya kalau yang bingung. Tapi kalau ngirim ke dosen itu lewat email, tapi menggunakan Google Drive. Jadi sama-sama revisi di Google Drive itu ada catatan dosen kurang ini, kayak gitu. Sebenarnya mempermudah sebenarnya ada komen-komen dosen di Google Drive itu kayak gitu. Cuman kadang itu tadi bisa salah pengertian aja gitu. Maksudnya dosen sama maksudnya Sally gitu Kak. Jadi rentan untuk multitafsir ya? Iya. Pernah nggak Sally kayak dosen maunya ini tapi Sally nangkapnya ini, jadi kayak beda pemahaman kayak. Terus solusinya gimana? Iya, itu kok sangat sering terjadi sih Kak. Jadi kayak, iya, maksudnya dosen maunya sebenarnya ini jangan terlalu banyak, misal di bab 1 kan itu harus bercerita kayak gitu. Nah, aku nangkapnya kukira harus banyak buku pendukung di situ, jadi kayak jurnal pendukung kayak gitu. Oh ternyata yang dosen mau itu ya kamu lebih banyak bercerita, enggak dari referensi lain kayak gitu. Referensi lainnya itu nanti di teori kayak gitu-gitu, itu salah satunya. Terus kadang juga jawabannya aku itu kebolak-balik sama yang aku tulis di latar belakang karena sering jawabannya aku di pendahuluan rumusan masalah itu udah tersusun rapi, tapi jawaban di belakang tuh kayak berantakan gitu, nggak sesuai itu, jadi perlu banyak perbaikan gitu-gitu sih Kak sebenarnya. Jadi itu kalau aku bayangkan tuh susah lah ya pasti ya kan, kayak misalnya kita udah kerjain gitu kan sampai udah beberapa misalnya tiba-tiba dosen oh bukan begini, jadi diulang lagi gitu ya, butuh kesabaran ekstra ya pasti ya. Iya, butuh kesabaran ekstra Kak. Ya ampun. Ya, nampaknya juga teman-teman mungkin yang menyaksikan video ini yang mungkin lagi kerjakan skripsi secara online juga ngerasain itu ya, kayak susah gitu loh nangkep apa yang dosen maksudkan. Iya enggak? Iya, benar. Sendiri untuk berhasil ya, baik itu skripsi online atau offline, peran dosen itu penting nggak sih menurutmu? Dosen kooperatif gitu. Oke, kalau menurutku baik offline maupun online peran dosen tuh sangat membantu sebenarnya kayak gitu ya, sangat-sangat membantu. Karena kan kadang skripsi itu kan
kalau di Ubaya skripsinya itu ada 5 bab kayak gitu. Bab 1 kayak pendahuluan, bab 2 teori, kayak gitu-gitu. Di bab 3 ini yang sering rawan karena metode penelitian kayak gitu. Karena kan metode penelitian kita mau pakai kuantitatif atau kualitatif, mau yang pakai kuesioner atau yang wawancara kayak gitu ya kan. Di metode itu sebenarnya sulitnya karena ada pasangannya lain kayak gitu. Karena misalnya aku pakai kuesioner kayak gitu. Nah, jadi saat aku pakai kuesioner, oh aku harus menggunakan program apa? Oh, yang aku teliti nggak sampai 100 orang kayak gitu respondennya. Jadi harus pakai SPSS kayak gitu. Terus habis itu apa yang diteliti? Oh, yang diteliti itu valid nggak datanya kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya di situ sih yang susah menurutku ya di bab 3-nya karena menentukan metode penelitiannya apa kayak gitu, Kak. Itu sih. Oke. Aku sudah bisa membayangkan itu rumit ya. Offline itu rumit, apalagi online. Iya. Nah, Benar. ngomong-ngomong soal rumit, memang semua yang dikerjakan online itu challenging, ada tantangannya tersendiri ya Sel ya. Apa sih Benar. yang membuat Sally itu tetap bisa semangat di tengah-tengah mungkin Sally juga ada mata kuliah, lalu Sally juga ada part time. Apa yang membuat kamu tuh terus semangat sampai pokoknya aku harus selesai 1 semester? Iya. Nah, sebenarnya itu dari dulu memang kayak nggak punya target ya, pengen lulus 3,5 kayak gitu. Pengennya pas aja gitu 4 tahun, karena sudah sesuai apa lulus dengan normal kayak gitu ya kata orang-orang gitu. Nah, tapi di satu sisi nggak apa-apa Sel, dari teman-teman sendiri tuh bilang nggak apa-apa Sel, kamu pasti bisa dengan 5 mata kuliah dan 1 skripsi. Aku sudah membayangkan itu nggak mudah kayak gitu. Sedangkan teman-teman yang lain tuh kayak 1 mata kuliah skripsi, 2 mata kuliah skripsi. Karena memang ya di semester-semester lalu aku juga ada yang ngulang kayak gitu. Jadi memang sangat sulit menurutku kayak gitu, apalagi dalam mengerjakan skripsi dengan mata kuliah yang banyak. Tapi satu hal yang membuat aku semangat itu kadang juga telepon dari orang tua kayak gitu, menanyakan gimana skripsinya kayak gitu. Sebenarnya kalau dipikirkan sulit mah gitu ya, sulit Pak kayak gitu, pengen ngadu, tapi karena nggak mungkin kan kayak bilang kayak gitu kalau dari akunya sendiri, ya aku cuma bilang ya masih mengerjakan kayak gitu ya. Dan sebenarnya pikiran kita sendiri yang kadang ya skripsi itu tuh enggak sesulit yang kita bayangkan, tapi juga enggak semudah yang orang lain katakan kayak gitu. Kadang orang lain bilang skripsi itu mudah kok Sel, tapi ternyata enggak semudah itu. Nah, tapi di satu sisi menulis skripsi itu sebuah kreativitas kita sih menurutku. Jadi walaupun kadang ada yang suka menulis skripsi dengan topiknya, kebetulan aku juga suka dengan topikku dan aku suka dan senang dengan topikku kayak gitu. Tapi ada teman-teman yang lain mungkin ya yang nonton saat ini tuh nggak suka dengan topiknya kayak gitu. Karena itu dosen yang nentuin kayak gitu. Tapi yakin kalau skripsi itu bentuk kreativitas kamu loh. Apapun yang kamu luangkan di dalam skripsi itu pasti akan kamu kerjakan dengan semaksimal mungkin kayak gitu. Karena itu bentuk dari kreativitas kamu dan itu juga, dan ingat kalau skripsi itu tuh yang dinanti saat ini kayak gitu, yang dinanti juga kesuksesanmu kayak gitu. Ada yang menunggu kesuksesanmu dalam bentuk kreativitasmu itu gitu, Kak. Iya. Aku sangat senang ya kayak dengar kayak sesama mahasiswa menyemangati karena kayak merasa ya sesama orang yang mengalami itu mungkin lebih ngerasa ya kalau kita yang udah lewatin gitu, alah masa sih kamu kayak gini nggak bisa. Tapi dalam perspektif mahasiswa ini susah loh, ini susah. Iya, bener. Ya, jadi untuk teman-teman di luar sana, karena videoku yang satunya itu yang tentang skripsi, itu banyak banget yang curhat. Semoga ini juga menyemangati teman-teman ya, yang mahasiswa untuk bisa menyelesaikan walaupun online dan bahkan 1 semester cukup kayak gitu. Oh ya, yang 5 mata kuliah itu berarti berapa SKS ya, Sally? 5 mata kuliah itu 3 SKS. Berarti 15 SKS. Iya, 15 SKS tambah skripsi 6 SKS.
Berarti 18 ya, 18 Ya, SKS sekitar. sama part-time. Nah, part-time ini Sally berarti hari apa sampai hari apa? Atau tiap Dari hari? hari Senin. Ya, Senin sampai Jumat sih, Kak, untungnya. Senin sampai Jumat ya. Jadi penting sekali untuk memiliki pengaturan waktu yang baik ya. Iya, benar. Nah, tadi itu kan waktu pengerjaan skripsi. Nah, sekarang tuh berbicara soal sidang online. Kasih tips dong, Sel, gimana caranya biar lancar pada saat melakukan sidang online? Oke, kalau ini kita sesama mahasiswa ya, apalagi aku yang baru pertama kali sidang online terus mau nanya siapa, cuman bisa nanya teman kayak gitu ya, karena kan semuanya offline ya, baru yang ini yang online kayak gitu. Jadi kalau untuk aku sendiri sih yang pertama tuh persiapkan percaya diri dulu kayak gitu, persiapkan sebaik mungkin. Dimulai dari skripsinya sampai PPT-nya kayak gitu, kayak dipersiapkan sebaik mungkin. Dan yang kedua itu memang harus sempatkan berlatih, teman-teman. Ketika kita sudah mempersiapkan, kita juga harus berlatih kayak gitu. Jangan sistem SKS ya, sistem kebut semalam kalau di kuliah ya. Jadi kayak nggak bisa sistem kebut semalam menurutku, karena memang harus meyakinkan diri, kemudian berlatih kayak gitu ya. Setelah itu apalagi online, sebelum hari H itu pastikan jaringan itu tuh kayak berfungsi dengan baik kalau masa online ya. Sangat dipastikan jaringan itu berfungsi dengan baik kayak gitu, terutama di masa online. Kalau wifi kos kayak sering nyendat-nyendat beli paketan kayak gitu ya, beli paketan sendiri kayak gitu, memang harus dipersiapkan. Dan yang penting juga jaga kesehatan dan jangan lupa juga berdoa kayak gitu. Itu salah satu tips yang paling berharga kayak gitu ya. Karena ada yang bilang kayak berdoalah untuk apa yang kamu kerjakan dan kerjakanlah apa yang kamu doakan kayak gitu. Itu pasti hasilnya maksimal kayak gitu. Oke, kita ngomong sedikit soal berlatih tadi ya. Sally kan ngomong soal berlatih. Gimana cara berlatihnya? Apa di depan cermin atau ngerekam diri sendiri atau minta teman dengarkan presentasi kita atau gimana? Berlatih itu gimana? Wow, itu ketiga hal yang saya lakukan, Kak. Ya, benar. Itu sangat penting. Yang pertama itu memang kayak ketika sudah mempersiapkan kayak gitu, berlatih di depan cermin, percaya diri dulu di depan cermin kayak gitu ya. Jadi memang benar-benar di depan cermin sambil direkam sih saat presentasi di depan cermin, dan aku juga sambil merekam toh untuk diri sendiri kayak gitu. Ketika sudah mendekati hari H, mau hari H, merasa percaya diri udah tinggi gitu ya, jadi telepon teman nih, sama-sama nge-zoom bareng kayak gitu, bantuin aku dong, kayak aku jelasin, terus kamu pura-pura jadi dosen, tanya di mana kah atau apakah kayak gitu. Itu sangat membantu menurutku, dan teman-teman juga bisa coba kayak gitu untuk membangkitkan percaya diri ya, sendiri dulu di depan cermin sampai percaya dirinya udah meningkat, terus sama teman. Aku sering gitu sih, Kak. Ya, benar ya. Poin membangkitkan percaya diri itu susah ya. Jadi berlatih. Ya, itu tips yang sangat baik. Oke, nah ini pertanyaan terakhir nih dari aku untuk Sally ya. Banyak yang kesulitan dalam mengerjakan skripsi sampai selesai. Masalahnya itu kebanyakan adalah konsistensi. Jadi mulai itu semangat, oh ya tahu nih, atau pengen selesai, tapi masalahnya itu adalah tidak konsisten atau tidak tekun. Nah, mungkin tips terakhir dari Sally, gimana caranya untuk terus membangkitkan ketekunan atau konsistensi bagi seorang mahasiswa yang sedang berjuang untuk mengerjakan skripsi, tapi online di masa pandemi. Oke, kalau tips untuk mau konsisten gitu ya teman-teman. Kadang juga sebagai mahasiswa aku juga ngerasain awalnya semangat banget gitu. Pas lihat revisi dari dosen, langsung down. Kayak banyak banget yang harus direvisi kayak gitu ya. Teman-teman juga pasti ngerasa kayak, ini kok kayak gini, jadi malas kayak gitu ya. Yang pertama, konsisten itu memang harus punya waktu, menyediakan waktu bahkan untuk mengerjakan skripsi kayak gitu. Jadi aku biasanya sehari itu
paling lama 2 jam untuk mengerjakan skripsi kayak gitu, atau enggak 1 jam lah kayak gitu. Yang penting aku buka aja gitu, terus aku tulis-tulis aja apa kayak gitu. Itu sih yang pertama, memang harus dibuka dulu skripsinya, dan itu tadi menyukai skripsi dulu pastinya kayak gitu. Ketika sudah menyukai pasti akan walaupun down kayak gitu, jangan anggap skripsi itu musuh gitu kalau aku sendiri ya, tapi anggap skripsi itu kayak teman, kayak sahabatmu yang harus kamu jaga, atau barang yang benar-benar kamu sukai, kamu nggak mau kehilangan kayak gitu. Aku tuh sampai segitunya, karena saking kadang ngerasa susah, tapi aku harus menyukai hal itu kayak gitu. Jadi benar-benar kayak dianggap barang berharga yang perlu kamu rawat tiap hari, perlu kamu lihat kayak gitu. Aku gitu sih teman-teman, jadi mungkin teman-teman bisa coba kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah jadi teman itu tadi, pasti kita akan teringat gitu, fokus, oh skripsiku belum, revisianku belum, kayak gitu. Terus itu sih, jangan malas dan harus konsisten, kayak gitu. Terus habis itu, memang yang kedua itu kan memang harus sabar sih teman-teman, apalagi kalau menunggu revisian dari dosen itu memang harus kayak, apalagi di masa online kan banyak yang konsul kayak gitu, nggak mungkin cuma kamu juga, atau nggak mungkin cuma kamu doang yang dia perhatikan kayak gitu, tapi banyak, dan harus sabar juga menanti revisi. Nah, setelah dikirim balik oleh dosen revisi, itu kerjakan langsung, dan sebisa mungkin malamnya kirim langsung kayak gitu. Kalau aku kayak gitu. Jadi ketika dosen kan kadang kirim pagi kan atau siang kayak gitu. Ya udah aku ketik revisian yang mana gitu sebisa aku. Terus habis itu kalau udah, aku batasnya jam 6 sih. Kalau misalnya jam 5 selesai, aku akan kirim dosen dan aku akan beritahu kayak gitu. Setelah dia koreksi, dia kirim lagi, itu sih salah satu yang buat mungkin agak cepat kayak gitu ya. Nah, dan jangan nunda, kalau sudah diberi revisi, segera revisi kayak gitu. Entah besoknya kamu kirim, jangan 2-3 hari kayak gitu ya, karena itu akan membuat kamu nganggurin skripsinya itu kayak gitu. Itu sih yang aku rasa. Nah, kemudian yang buat semangat juga, aku pribadi punya komunitas kayak gitu. Itu salah satu hal yang menyemangati aku banget, apalagi di masa-masa skripsi, di masa-masa nggak konsisten, tapi banyak kakak-kakak rohani, banyak teman-teman rohani yang bilang, ini loh selangkah lagi gitu ya, antara kakimu tuh udah nginjak surga sama masih di bumi gitu, selangkah lagi gitu loh. Saya kan kadang kalau nggak ada orang-orang di sekeliling kita yang nyemangatin, kita tuh nggak konsisten, kita nggak ingat apa-apa kayak gitu, kita nggak mau ngerjain kayak gitu. Nah, tapi ketika KTB ya, kelompok tumbuh bersama ini tuh kayak curhat aja di situ kayak gitu. Kadang membahas firman Tuhan, ya aku lagi mau curhat nih, skripsiku gimana gitu. Dan puji Tuhan mereka tuh dengan setia mendengarkan kayak gitu ya, dan juga punya kakak-kakak rohani yang mau untuk direpotkan, membantu. Kayak aku sering kesulitan, iya aku nggak bisa buat halaman nih, gimana, kayak panik kayak gitu, terus nggak bisa buat daftar isi. Aku udah nonton YouTube, aku udah lihat sana sini kayak gitu, udah sampai baca tips, tapi kok ada yang kurang gitu, kenapa ya? Nah itu, dan komunitas itu sangat membantu aku kayak gitu sih Kak, dan terus kayak lega aja saat bercerita, dan kita sendiri pun jadi dibawa dalam doa kayak gitu ya. Itu salah satu hal yang menyemangati sehingga sampai konsisten kayak gitu ya, dan nggak pernah menyangka bisa, puji Tuhannya bisa secepat ini kayak gitu Kak. Iya, oke. Wah, keren banget, udah lengkap banget menurutku teman-teman. Jadi mungkin hal yang bisa kalian lakukan, aku ringkaskan dari yang Sally ceritakan itu. Yang pertama adalah setiap hari dibuka, dikerjakan, ya kan, minimal 1 jam. Dan yang kedua, pada saat dosen kalian mengirimkan revisi, hari itu juga dikerjakan dan dibalas lagi, biar supaya dosen tahu bahwa oh kita ini ya apa ya, orangnya niat banget gitu. Memang tidak boleh. Kalau dulu aku kerja juga, ada yang bilang, pokoknya kamu harus kerjakan terus. Kalau pada saat kamu berhenti, itu malas di situ. Dan akhirnya itu yang membuat banyak orang tuh jadi molor, karena udah males gitu loh buka lagi gitu. Oke, itu aja. Atau ada tambahan lagi, Sally? Pesan-pesan mungkin kepada yang... Sudah cukup Kak. Udah ya, oke.
Terima Iya, kasih, cukup. Sally. Mungkin kalau pesan dan pesan untuk teman-teman pejuang skripsi, semangat gitu ya, semangat untuk mengerjakan skripsi. Terus ingat bahwa ada orang tua yang menanti kesuksesan kamu gitu. Skripsi itu kesuksesan awal, lain-lain itu kan banyak hal lagi kayak gitu. Tetap semangat itu sih Kak. Ya, Oke. oke. Terima kasih Sally untuk sharingnya. Semoga menguatkan, memberikan motivasi lebih lagi kepada pejuang-pejuang skripsi di luar sana ya. Oke, dan teman-teman, kalau kalian mau lihat video-video yang lain, kalian bisa lihat karena ada beberapa video-video lain tuh yang tentang mahasiswa, tentang mengerjakan skripsi, tentang mahasiswa part-time dan lain itu ada di YouTube channel ini. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Karena udah kelamaan nggak ada interview gini, jadi bingung mau ngomong apa. Udah ya, makasih semuanya yang udah nonton. Dadah. Bye.